pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Dan seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam menu-menu kuliner pilihan untuk Anda. Masih bersama saya, Cahyani Dean. Kuliner pertama, saya ajak Anda untuk menikmati kuliner khas dari peninggalan kerajaan kuno Bali. Nah, Anda bisa menikmatinya di salah satu restoran yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Restoran ini menawarkan menu dari peninggalan kerajaan kuno Bali pada abad 17 Masehi. Selain keindahan alam dan keragaman budaya, Bali menyimpan beragam kuliner yang menggugah selera dengan cita rasa otentik yang kaya rempah. Namun kini tak perlu pergi ke Pulau Bali untuk menikmati kuliner khas Pulau Dewata. Di Jakarta ada restoran yang menyajikan menu spesial peninggalan kerajaan kuno Bali abad 17 Masehi. Pemilik restoran, Billy Hartono Sali, menyebut menu andalan adalah bebek timbungan. Menu ini kerap dijadikan hidangan kerajaan dan disajikan saat upacara keagamaan. Namun selain memiliki nilai historis yang tinggi, menu bebek timbungan juga mulai hilang di telan zaman. Ini suatu menu yang sangat tradisional dan biasa disajikan pada acara-acara keagamaan di Bali dan sudah mulai punah. Jadi kita bangkitkan kembali menu-menu tersebut supaya orang lebih sadar bahwa kita harus memelihara heritage menu yang ada di Bali dan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ada cara khusus untuk menjaga keaslian rasa bebek timbungan. Hidangan Bali tertua menurut naskah Dharma Caruban ini dimasak menggunakan bumbu dan asap dari api kecil. Bumbu yang digunakan pun merupakan bumbu dasar khas Bali yang dimasak sedikit lama agar tekstur daging menjadi empuk dan beraroma khas. Selain bebek timbungan, ada pula menu andalan lainnya seperti ayam suwir kelungkung, sate lilit, ikan karangasem, kerang bumbu kedongan, dan sudang lepet Singaraja. Hidangan disajikan dengan tradisi menggibung atau tradisi makan bersama dalam satu wadah dulang Bali beralaskan daun pisang dan duduk dalam posisi melingkar. Hadirnya restoran ini mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga menilai Bali Timbungan dapat memberikan nuansa baru di dunia kuliner dan mendukung program Kemenparekraf Indonesia Spice Up the World, yakni mengenalkan produk bumbu, pangan olahan, dan rempah Indonesia. Jadi program Indonesia Spice Up the World ini kita harapkan menjadikan Indonesia destinasi gastronomi unggulan di dunia dengan kemampuan untuk mencetak 4.000 restoran di luar negeri sebagai mitra dan mendorong ekspor rempah kita menjadi $2 miliar. Restoran otentik khas Bali ini diharap dapat menjadi destinasi kuliner wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebastian Dimas, Ari Sandi, JPN TV, Jakarta. Tadi kan sudah ada kuliner dari Bali, pemirsa. Nah, selanjutnya saya ajak Anda untuk mencoba kuliner khas Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi Anda tak perlu pergi jauh ke Pontianak sana, cukup di Jakarta saja. Nah, di restoran ini Anda bisa mencoba coipan dan menu khas kuliner Pontianak lain.
Pemirsa, warga Cilincing, Jakarta Utara mengembangkan varian baru telur asin namun berbahan herbal. Tidak hanya laris manis di pasar dalam negeri, ternyata telur asin herbal ini mampu menembus ke pasar mancanegara. Telur salah satu sumber protein hewani yang digemari masyarakat. Selain mudah didapat, telur juga dapat diolah menjadi beragam makanan. Nah, salah satu jenis telur yang populer adalah telur asin. Di Cilincing, Jakarta Utara, Ambar Turatbina bersama kelompok wanita tani Candi Pejaya mengkombinasikan telur asin dengan tanaman herbal. Menurut Ambar, telur asin olahannya berbeda dengan telur asin pada umumnya. Ia menggunakan sejumlah tanaman herbal seperti daun salam, daun dewa, akar alang-alang, kayu secang, ketumbar, jahe, dan lengkuas. Beragam tanaman herbal ini berfungsi untuk mengurangi kandungan karbohidrat dan lemak. Telur asin buatannya pun memiliki rasa gurih seperti rasa udang. Telur asin herbal saya itu makannya udang, di kepala udang tuh ada kalsium, ada beta karotin, jadi lebih tinggi dari telur biasa. Kalau yang telur kuning kan makannya ikan. Nah kalau yang makan udang itu beta karotinnya lebih tinggi, kalsiumnya lebih tinggi, jadi untuk balita bagus. Nah ditambah dengan herbal itu lemaknya lebih rendah, kolesterolnya lebih rendah. Jadi manula masih bisa mengkonsumsi walaupun nggak banyak. Untuk memastikan kandungan yang ada di telur asin herbal, Ambar menggandeng Laboratorium Kesehatan Masyarakat IPB Bogor. Dari hasil uji lab, hasil kandungan kolesterol di telur asin herbal jauh lebih rendah dibanding telur asin biasa. Total kolesterol di kandungan telur asin herbal ialah 400 gram per 100 telur, atau lebih rendah dari telur asin lainnya yakni 1000 gram per 100 telur. Selain aman dikonsumsi penderita kolesterol, telur asin herbal sering dikonsumsi untuk mengatasi masalah pencernaan seperti sakit perut, mah, atau susah buang air besar. Tiap harinya, Ambar bersama kelompok wanita tani Candi Pejaya mampu menghasilkan sekitar 500 butir telur asin herbal. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 hari untuk membuat telur asin herbal. Semakin cerah cuaca, semakin cepat pula proses penjemuran telur asin herbal.
Telur asin pertama datang dari kandang nih, disortir. Udah disortir, dicuci. Terus dicuci, disortir lagi, pecah apa enggak kan. Terus baru diasin. Asinnya itu kita bikin herbal dulu. Herbalnya tadi udah terangin ya. Terus tanah merahnya itu kita rebus pakai air herbal itu. Telur asin herbal buatan Ambar laris diburu konsumen dari Jabodetabek, Bandung, Palembang, dan Bali. Tak hanya dipasarkan di dalam negeri, telur asin herbal juga telah menembus pasar mancanegara seperti Bahrain, Belanda, dan Brunei Darussalam. Untuk harga jual, telur asin herbal relatif murah, Rp6.000 per butir atau Rp35.000 per kemasan isi 6 butir. Untuk menjaga orisinalitas produknya, Ambar telah mendapatkan sertifikat hak kelayakan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebastian Dimas, Ari Sandi, JPM TV, Jakarta. Dari Magetan, Jawa Timur pemirsa, ada sepasang suami istri yang membuat kuliner abon. Tapi biasanya abon ini kan terbuat dari daging sapi ataupun daging ayam. Nah, yang ini berbeda pemirsa karena abon yang dibuat mereka berbahan dari telur. Kira-kira seperti apa ya kuliner abon telur? Kita lihat yuk liputannya berikut ini. Taufik Effendi, warga Desa Pelumpung, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, membuat kreasi mengolah telur ayam menjadi abon. Bersama sang istri, Siti Maimunah, pasangan suami istri ini memproduksi abon telur di rumahnya sendiri. Kreasi berawal dari coba-coba karena melimpahnya telur ayam dari peternak di sekitar rumah. Usahanya yang sudah dijalani selama 4 tahun menuai hasil. Produksinya banyak diminati dari berbagai daerah, seperti Malang, Surabaya, Jember, Lumajang, hingga Madiun. Keahlian dan keuletan khusus dibutuhkan untuk membuat abon telur. Telur yang sudah diaduk kemudian digoreng menggunakan saringan agar telur bisa berserat dan tidak menggumpal. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan mesin. Setelah itu, serat telur dicampur dengan bumbu seperti cabai rawit, kemiri, jinten, bawang putih, dan daun salam. Pemasaran abon telur masih melalui online. Setiap satu bungkus dengan berat 70 kg dihargai Rp35.000 per bungkus. Ayam petelur khususnya, itu kita coba kita buat menjadi abon berbahan dari telur. Alhamdulillah sudah mulai ketemu kurang lebih sekitar 4 tahun. Telur kita coba eksperimen, kita otak-atik menjadi makanan siap saji. Yang biasanya telur itu didadar, digoreng, sekarang telur itu bisa dikonsumsi dalam bentuk abon dari berbahan telur atau abon telur. Di saat COVID-19, ada penurunan penjualan abon telur milik pasangan suami istri ini. Biasanya mampu menjual 200 bungkus. Saat ini hanya mampu menjual 100 hingga 150 bungkus abon telur per bulan dengan omset mencapai jutaan rupiah. M. Ramzi, JTV, Magetan, Jawa Timur. Pemirsa, asam-asam kambing menjadi makanan ataupun kuliner khas dari wilayah Ngluyu, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, asam-asam kambing ini diolah dengan daun kedondong dan dicampur dengan bumbu rempah-rempah sehingga menghasilkan cita rasa kuat, gurih, dan juga segar. Asam-asam kambing menjadi salah satu kuliner khas wilayah Ngluyu, Nganjuk, Jawa Timur. Masakan kambing dengan cita rasa asam ini unik sebab diolah dengan daun kedondong. Warung makan asam-asam kambing Bu Harsuni mengolah 2 hingga 3 ekor kambing setiap hari. Daging kambing yang sudah dipotong-potong diolah dengan aneka bumbu, buah asam,
daun kedondong, dan santan. Semangkuk asam-asam kambing disajikan dengan nasi hangat yang menggugah selera. Selalu kedatangan pembeli, warung ini biasa menjual 300 porsi asam-asam kambing daun kedondong setiap hari. Harsuni, pemilik warung, mengungkapkan, ia adalah generasi keempat yang masih menjalankan usaha dan resep asam-asam kambing dari nenek buyutnya. Turun-temurun itu dari Mbah Yut gitu. Kalau satu porsi dua nasi kalau satu sayur, satu goreng dari teng piring, di piring itu tadi 50.000. Kalau porsi yang lain? Porsi yang lain satu piring dicampur itu 15.000. Pelanggan warung makan Harsuni mengatakan, kuliner lokal khas Ngluyu ini menjadi menu makanan favorit sebab rasanya yang gurih, asam, dan sedap. Rasanya juga enak, masalahnya hampir tiap hari ini ke sini. Enaknya ada rasa khasnya gimana? Khasnya kan ada daun kedondongnya, itu rasanya ada asamnya. Warung Harsuni menjadi pelestari kuliner lokal yang masih dicintai warga Kota Angin. Dengan rasa istimewa dan harga yang cukup terjangkau, asam-asam kambing tidak pernah kehilangan penggemarnya. Ahmad Syarwani, CTV Nganjuk, Jawa Timur. Pemirsa, berburu kuliner di kota 1001 Goa seakan tak pernah ada habisnya. Sebuah warung makan yang populer di Pacitan ini bernama Warung Makan Nyonya Sugiyati. Dan di tempat ini sejumlah tokoh populer telah mampir. Salah satunya juga bahkan ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kuliner khas Pacitan tak hanya soto dan kupat tahu saja, ada juga sayur kikil yang sayang dilewatkan. Salah satunya buatan Nyonya Sugiyati yang sudah ada sejak tahun 1983. Saking terkenalnya, sejumlah tokoh penting pernah mampir ke tempat ini. Ada sang maestro Sobat Ambyar almarhum Didi Kempot, pelantun tembang Banyulangit itu pernah singgah untuk makan usai manggung di Pacitan. Tokoh berikutnya yang fotonya terpampang di warung ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sebagai putra kelahiran Pacitan, SBY yang kala itu menjabat Presiden ke-6 Republik Indonesia pernah singgah ke warung yang terletak di Jalan Maghribi 14, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan ini. Meski sayur kikil mudah didapati di daerah lain, tapi menu bikinan Nyonya Sugiyati tetaplah istimewa. Selain cita rasa yang kaya akan bumbu, tekstur kikilnya juga jauh dari kesan alot, bahkan cenderung empuk. Itunya direbus dulu. Waktunya cukup lama sih. Cara tradisional supaya rasa khas kikilnya nggak hilang. Kan biasanya kalau di presto kadang jadi hilang kayak gitu. Jadi kita rebus di atas tungku yang lama. Sayur kikil biasanya disajikan bersama menu lain seperti sayur tahu tempe atau urap. Jika ingin melengkapi sensasinya, pembeli dapat mengambil sendiri lauknya, seperti sate paru, sate jeroan, dan sate telur. Sensasi makan kikil itu juga daripada yang lainnya ya. Kalau yang lainnya itu kayaknya awet begitu, tapi kalau di sini tuh lembut, kenyal, jadi gampang makannya, nggak susah gitu. Dari cita rasa Bumbunya pas, kalau pecinta pedas juga mantap. Di sini cocok banget. Untuk harga menu sayur kikil juga relatif terjangkau. Untuk nasi putih dan sayur kikil bisa Anda nikmati dengan harga Rp15.000 per porsi, sedangkan nasi ayam Rp25.000 per porsi dan soto Rp10.000 per porsinya. Edwin Aji, CTV Pacitan, Jawa Timur. Pemirsa, pernahkah Anda mencoba kuliner khas dari Kabupaten Pandeglang, yaitu bubur sop? Nah, bubur sop ini bubur dengan tambahan sayuran. Biasanya bubur sop ini menjadi buruan warga Kabupaten Pandeglang yang dijadikan pilihan saat berbuka puasa. Bubur
Bubur sop khas Kabupaten Pandeglang biasanya banyak ditemui di wilayah Kecamatan Labuan dan Carita. Dalam penyajiannya, bubur sop ditambah kol dan tauge. Sementara untuk bumbu, selain bawang putih dan merica, juga ditambah air rebusan ikan pindang dan bawang merah yang dicampur dengan terasi. Salah satu kedai bubur sop yang terkenal berada di Kampung Teluk, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kedai ini sudah 10 tahun berdiri. Untuk menikmati bubur sop lebih nikmat jika bersama sate, gorengan, hingga siput. Salah satu pelanggan bubur sop, Yanti, mengatakan ia hampir setiap hari datang ke kedai bubur sop ini. Selain rasanya yang lezat, harganya pun sangat terjangkau. Ini murah meriah Pak, enak sekali. Bubur ini apa? Bubur sop ya? Iya, bubur sop Patona. Nah, khas ini khas apa? Banten tuh. Enak sekali, murah pokoknya mah. Bisa dijangkau sama orang-orang yang gajinya kecil lah gitu. Udah langganan di sini? Udah langganan lama di sini. Sementara itu, pemilik kedai bubur sop Fatona mengatakan bubur sop yang ia jual tak saja ada saat bulan suci Ramadan, melainkan setiap hari. Pelanggannya pun datang dari berbagai daerah. 10 tahun. Bukannya setiap hari apa memang hanya bulan suci Ramadan aja? Setiap hari, tapi ini kan bulan suci Ramadan, paling sore, asar ke sini. Kalau untuk bulan suci Ramadan itu gimana peningkatan pembelinya? Agak kurang siap, paling sore doang. Oh, sore doang bukanya ya. Tapi ramai juga ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan ini, bubur sop milik Fatona buka mulai pukul 15 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat dengan harga per porsi hanya Rp5.000. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Pemirsa, di Madura terdapat sebuah tempat makan yang bertahan lebih dari 40 tahun dan hingga kini masih ramai pengunjung. Rupanya tempat makan ini menjual nasi khas Sampang dan menu ini menjadi andalan warga sekitar maupun warga dari luar Sampang. Selain wisata, biasanya pengunjung tak lupa mencicipi kuliner khas jika berkunjung ke Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Salah satu kuliner yang bisa Anda cicipi adalah nasi khas Sampang, yakni nasi rames. Anda bisa menikmatinya di Depot Merak yang ada di tengah keramaian kota Sampang, Madura. Depot Merak sudah hampir 40 tahun bertahan dan tetap ramai dikunjungi masyarakat yang ingin berburu kuliner. Untuk dapat menyantap makanan nasi khas Sampang, Anda bisa mampir ke Depot Merak milik Ibu Hajah Yati ini. Ada menu nasi rames dan nasi rawon yang menjadi menu andalan para pembeli. Salah satu pengunjung, Muhammad Thohir, mengatakan menu nasi rames ini banyak pilihan lauknya. Dan yang paling menjadi legendaris yakni kuah petis yang tetap disukai pembeli. Ada efek, tapi untuk pot Merak ini selama saya mulai berhidup tahun 2005 hingga sekarang, ini memang kalau saya pergi ke Sampang, keseringan saya mampirnya atau makannya di pot Merak. Ini mungkin jadi di pot ini memang jadi kesukaan saya. Warung ini mulai buka tahun 89. Ketika kita baru SMA kelas 1 sampai sekarang alhamdulillah pancet eksis. Rame ya? Alhamdulillah rame ya. Berarti yang banyak diminati oleh pengunjung itu nasi rawonnya? Rames rawon. Oh. Kita lagi ngetren di situ.
Nah, jika Anda tertarik mencoba kuliner nasi khas Sampang ketika Anda berlibur ke daerah sini, Anda bisa datang ke Depot Merak di Jalan Merak Kota Sampang yang buka mulai jam 7 pagi. Soal harga, jangan khawatir, tidak akan bikin Anda bingung karena nasi rames dan nasi rawon dapat Anda nikmati dengan harga Rp25.000 per porsinya. Ali Mudor, JTV Madura, Jawa Timur. Jika Anda berkunjung ke Jawa Timur dan melintasi jalur Pantura di Kabupaten Probolinggo, Anda harus mencoba kuliner ikan asap yang satu ini. Selain sambalnya yang enak, kelezatan dari ikan segar yang dimasak dengan cara diasap tentunya akan menggugah lidah Anda. Probolinggo terkenal akan kuliner ikan lautnya di sepanjang jalur Pantura Taman Sari, Kecamatan Dingo, Kabupaten Probolinggo. Di sepanjang jalur ini, Anda bakal dimanjakan kuliner aneka lalapan ikan asap, salah satunya di Warung Buju. Warung ini menawarkan sajian serba ikan laut milik Siti Rofiah, warga desa setempat. Rugi jika tidak mampir untuk mencicipi kuliner ikan asap di warung ini, karena ikan yang masih segar langsung dibeli dari nelayan setempat yang semakin menggugah selera. Pembelian datang dari dalam kota Probolinggo dan juga dari luar kota. Ya, ini sekedar makan siang, lalu mampir di tempat sini. Ikan asap, setelah melaksanakan kegiatan selalu mampir di ikan asap sini. Mungkin istimewanya apa, Mas? Istimewanya ya yang buat sambal juga, sama sambalnya jos. Untuk harga relatif dari besar kecilnya ikan, tapi kebanyakan di sini harganya di bawah standar. Sebelum disajikan, ikan-ikan ini terlebih dahulu dibersihkan dan kemudian dibakar dengan cara diasap. Selanjutnya membuat sambal dari bumbu warisan leluhur khas pesisiran. Untuk satu porsi ikan asap kecil hanya Rp10.000, sedangkan ukuran besar kisaran Rp30.000 per porsinya. Untuk nasi ada 2 varian nasi putih dan nasi jagung yang Anda bisa bebas ambil sendiri tanpa dibatasi. Udah berapa tahun nih jual ikan asap di jalur Pantura ini? Udah 2 tahun setengah, lumayan lama sudah. Mbak, ramai nggak? Kalau ramenya sih rame, tergantung juga. Kalau tahun baru ini pasti rame. Nanti disediakan ikan yang segar-segar, sudah disiapkan semua untuk tahun baru. Pasti rame ya? Iya. Namun di saat pandemi corona, pembelian datang wajib menerapkan protokol kesehatan, salah satunya mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Penasaran dengan kuliner yang satu ini? Maka tidak ada salahnya untuk mampir ke Warung Buju yang berada di jalur Pantura, Desa Taman Sari, Kecamatan Dingo, Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, JTV Probolinggo, Jawa Timur. Biasanya nasi goreng itu terbuat dari nasi putih biasa. Tapi kali ini ada sebuah warung makan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang menyediakan nasi goreng tapi dengan olahan singkong. Bahan baku dari singkong ini ternyata bisa menjadi pilihan Anda jika Anda bosan dengan nasi goreng biasanya. Warung makan Bujarno di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Pacitan, Jawa Timur punya menu andalan unik dari bahan tiwul. Nah, tiwul sendiri masih banyak dikonsumsi masyarakat sebagai pengganti nasi putih yang terbuat dari singkong. Cara mengolahnya pun tak berbeda dengan nasi goreng pada umumnya, dengan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, dan bumbu penyedap lainnya. Setelah bumbu ditumis, nasi tiwul dimasukkan dan dimasak dengan seluruh bumbu hingga merata. Cita rasanya unik, sebab nasi tiwul punya tekstur lebih kenyal dari nasi putih. Menu nasi goreng tiwul ini pertama kali dikenalkan sang pemilik warung, Siti Musrifa, 2 tahun lalu. Awalnya hanya coba-coba untuk dikonsumsi sendiri, lalu ia memberanikan diri untuk menyajikannya kepada pelanggan. Beberapa pelanggan bahkan memadukan nasi goreng ini dengan sayur, sambal, dan makanan pelengkap lainnya.
Kalau nasi goreng tiwul ini kan bahan dasar tiwulnya itu sendiri dari singkong, jadi rasa manisnya, rasa gurihnya itu masih melekat gitu, jadi lebih rasanya tuh lebih bervariasi gitu. Kan nyoba sendiri, ikan makan sendiri, kok ternyata waktu itu ada pelanggan datang. Nasi apa mbak ini? Nasi tiwul goreng gitu, terus minta dibikinkan. Cocok mbak, enak nasi tiwul berarti digoreng bisa. Selain menu nasi goreng, Siti juga menyediakan aneka menu berbahan tiwul lainnya, seperti tiwul urap-urap dan lodo nasi tiwul. Harga satu porsi nasi goreng tiwul ini tidak akan menguras kantong Anda. Cukup membayar Rp10.000 atau Rp12.000 saja jika pelanggan menginginkan tambahan telur ceplok di atasnya. Edwin Aji, JTV Pacitan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, masyarakat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kini mulai membudidayakan bunga telang. Awalnya tanaman ini dianggap sebagai tanaman liar, tapi ternyata bunga telang ini mengandung banyak manfaat bagi kesehatan. Bunga yang bernama Latin Clitoria ternatea atau disebut bunga telang oleh sebagian besar masyarakat sebelumnya dipandang sebagai tanaman liar. Namun tanaman ini ternyata memiliki banyak manfaat. Di Desa Berubuh, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur, sebagian besar masyarakat mulai membudidayakan tanaman ini. Bahkan hampir sebagian besar warga desa menanam bunga telang di perkarangan rumah dan lahan kosong. Ada juga yang menggunakan lahan persawahan produktif yang kini beralih menjadi kebun bunga telang, hingga menjadikan Desa Berubuh ini dijuluki sebagai Kampung Telang. Bunga ini memiliki manfaat cukup banyak, mampu membantu penyembuhan penyakit seperti diabetes, asma, dan jantung. Budidaya bunga telang dijadikan peluang bisnis dan mengangkat perekonomian masyarakat. Para petani juga mengolahnya menjadi teh bunga telang. Sudah setahun, petani di Kabupaten Ngawi membudidayakan bunga telang. Bunga ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan perawatannya mudah, apalagi di daerah pegunungan seperti Kecamatan Jogorogo. Udara yang sejuk sangat cocok untuk membudidayakan bunga telang. Dari masa tanam sampai itu umur sebulan udah mulai bunga. Cuma belum produktif. Nanti kalau udah umur 2 bulan udah sangat produktif. Setiap hari dari 1.000 pohon yang ditanam di perkarangan rumah, rata-rata mampu mendapatkan 1 kilogram bunga telang kering. Budidaya bunga telang kini menjadi sumber pencarian baru untuk para petani di Ngawi, Jawa Timur. Biasanya di Merubo itu ada sebutan kampung telang, karena memang di lahan-lahan kosong di lingkungan rumah pun cuma tanaman telang, bahkan ada yang lahan-lahan produktif seperti sawah pun sekarang juga ditelang, karena punya pemikiran asumsi bahwasanya sekali nanam kan bisa panen, dan telang itu kan dipetik setiap hari gitu. Jadi mendapatkan penghasilan harian. Bunga ini diolah menjadi teh bunga telang dan siap untuk dipasarkan. Hingga kini masyarakat masih menggunakan sistem pemasaran secara manual di pasar lokal Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi, Jawa Timur. Kalau misalnya pinggir kali ini Selama ini kangkung dikenal sebagai sayuran yang diambil daunnya. Tetapi petani di Bojonegoro ini ternyata memanfaatkan kangkung untuk diambil bijinya untuk dibudidayakan. Dan ternyata hasil dari budidaya kangkung ini mencapai puluhan juta rupiah setiap kali panen.
Sejumlah petani di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur saat ini beralih menanam kangkung untuk dijual bijinya karena hasil penjualannya cukup menjanjikan. Tanaman kangkung biaya produksinya lebih murah dan perawatannya jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan menanam padi atau palawija. Selain diambil bijinya setelah panen, limbahnya berupa batang dan daun kangkung masih dapat dijual untuk pakan ternak, sehingga para petani masih memperoleh penghasilan tambahan. Salah satu petani kangkung, Sukat, mengatakan kangkung yang ditanam para petani di desanya jenis kangkung daun lebar. Untuk harga jual kangkung saat ini berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Sehingga sekali panen dirinya bisa mendapatkan hasil sekitar Rp27 juta. Apa Pak ini? Kangkung jenis daun lebar. Hasilnya menguntungkan nggak Pak? Nggih, pangestunipun untung Pak. Perawatannya bagaimana? Perawatanmu sangat mudah sekali niki. Biayanya nggih saithik ditangani muga-muga sing kuwasa maringi berkah terus. 1 hektar biasanya dapat berapa? Riyen angsal 1,5 ton sak hektar. Nggih. Itu kalau diuangkan kira-kira berapa? Niku nek diuangkan kinten-kinten 17 juta Pak. Itu sekali panen Pak? Nggih. Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Fatul Huda, mengatakan tanaman kangkung merupakan tanaman yang sangat toleran atau bisa ditanam di lahan yang kurang produktif dan perawatannya sangat mudah. Selain itu, biaya pemeliharaan tanaman kangkung relatif sedikit jika dibandingkan dengan tanaman padi dan palawija yang lain. Kalau kangkung ini yang ditanam ini bukan diperuntukkan untuk sayur, tetapi diambil untuk bijinya. Jadi nanti selain menghasilkan biji, limbah dari kangkung ini nanti bisa untuk pakan ternak. Banyak sekali manfaat dari kangkung yang mampu diolah untuk memperoleh penghasilan tambahan petani. Bahkan biji kangkung hasil budidaya para petani di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro ini nantinya juga diekspor ke Taiwan yang akan dipergunakan sebagai bahan dasar kosmetik. Samsul Alim, JTV Bojonegoro, Jawa Timur. Jika tadi ada budidaya kangkung, kali ini ada budidaya pisang Cavendish. Ternyata budidaya pisang Cavendish ini bisa menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Jika Anda ingin membuka usaha, Anda bisa membuka usaha budidaya pisang Cavendish karena sangat menjanjikan dan bisa diekspor ke luar negeri. Mantan Kepala Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar bernama Siva Unida ini kini sedang merasakan keuntungan dari hasil budidaya pisang Cavendish. Dalam 1 bulan, omset yang dihasilkan dari budidaya tanaman horti ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Padahal usaha budidaya pisang Cavendish baru ditekuni belum genap 2 tahun sejak awal pandemi 2020 lalu. Siva Unida menceritakan mulanya menanam pisang Cavendish lantaran tergiur permintaan pasar yang tinggi. Berbekal niat yang sungguh-sungguh, ia belajar budidaya pisang Cavendish dengan berbagai cara. Dari belajar otodidak melalui internet hingga belajar langsung dari perusahaan pisang Cavendish di Lampung. Menurutnya, budidaya pisang Cavendish sangat menjanjikan. Selain harga jual tinggi, JTV Blitar, Jawa Timur.
Pemirsa, kuliner legendaris berbahan mentok dari Tuban, Jawa Timur ini selalu ramai pembeli. Ya, memang sate dan juga becek mentok ini selalu laris karena disukai para pemburu kuliner yang datang dari luar daerah. Inilah warung sate dan becek mentok Sorsao Tuban yang legendaris. Berada di ujung Gang Buyung, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bangunan semi permanen ini tidak pernah sepi pembeli. Hampir sepanjang hari, para pemburu kuliner hilir mudik bergantian. Sedapnya aroma hasil pembakaran sate membuat perut tiba-tiba merasa lapar. Namun jangan salah, penggugah selera ini bukan berasal dari sate ayam ataupun kambing. Warung Sorsao ini hanya menyediakan menu spesial berbahan mentok berupa sate dan becek. Daging unggas berbulu putih mirip bebek ini memiliki tekstur empuk dan bercita rasa gurih. Untuk menikmatinya ditawarkan dua pilihan menggunakan nasi putih atau nasi jagung. Namun nasi jagung lebih dipilih karena menambah kenikmatan rasa tradisionalnya. Menunya yang ada itu becek mentok sama sate mentok, terus dipadu sama nasi jagung. Gimana Mas rasanya? Kalau perpaduan nasi jagung dan becek mentok ini, wah ini khas Tuban sekali. Berdiri sejak tahun 1994, resep kuliner legendaris ini diwariskan turun-temurun. Tak hanya warga lokal Tuban, pelanggan juga banyak datang dari berbagai kota seperti Surabaya, Gresik hingga Jakarta. Dalam sehari sedikitnya 10 ekor mentok dimasak dan meningkat 2 kali lipat saat libur panjang. Ini menunya apa saja Pak? Hanya khusus sate mentok, becek mentok. Pak ini sudah sejak tahun berapa Pak usahanya? Tahun 94. Sehari biasanya habis berapa ekor Pak? Paling sedikit 10 ekor. Paling banyak? Ya 15 sampai 20. Harga yang dibanderol hanya Rp30.000 per porsi untuk sate mentok dan Rp20.000 per porsi untuk becek mentok. Bagaimana? Tertarik mencoba kuliner legendaris serba mentok khas Tuban ini? Husti Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Jika tadi ada kuliner legendaris becek mentok dari Kabupaten Tuban, saya ajak Anda untuk bergeser sedikit ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sana Anda bisa mencoba kuliner legendaris juga, nasi lodeh Mbok Semah. Dan di sana banyak sekali para pencinta kuliner yang berkali-kali datang untuk mencicipinya.
Roti Lodeh Jawa ya. Bilang Lodeh Jawa zaman dahulu. Kalau hari sebelumnya ya sebelum masa pandemi itu ya 50. Terus kena dampak pandemi ini ya 40 kilo. Warung Mbok Sema yang berdiri sejak 1980-an mulai buka pukul 4 sore. Satu porsi dihargai Rp10.000. Bagi penggemar kuliner yang belum pernah mencicipi nasi lodeh pincuk Mbok Sema, bisa datang lebih awal. Selepas Isya, dagangan di warung ini sudah ludes karena ramainya pembeli. Hanya dalam 4 jam, omset penjualan bisa mencapai Rp5 juta. Saiful Mualimin, Jombang, Jawa Timur. Setelah tadi ada becek mentok dan juga nasi lodeh, nah kali ini ada menu kuliner yang menjadi menu favorit di Surabaya, Jawa Timur, yaitu gulai kepala ikan salmon. Dan ternyata di tempat ini banyak sekali loh pemirsa pengunjung yang datang untuk mencoba gulai kepala ikan salmon. Kuliner gulai kepala ikan salmon jadi menu favorit rumah makan di Jalan Jemur Sari, nomor 15, Surabaya, Jawa Timur. Kuliner gulai ini cukup unik. Disajikan menggunakan kepala ikan salmon dan dimasak tanpa menggunakan santan. Kuliner ini memiliki cita rasa yang komplit, yakni asam gurih dari bahan bumbu rempah, serta wangi daun kemangi dan segarnya kuah gulai saat disiram di atas sepiring nasi hangat. Sementara untuk tekstur daging kepala ikan salmon juga sangat lembut. Bagi pecinta pedas, kuliner ini juga bisa ditambahkan dengan beberapa buah cabai rawit saat dimasak. Untuk tekstur salmonnya ini bener-bener empuk banget, nggak keras. Walaupun ini pakai kepala ikan salmon, tapi ini banyak dagingnya banget. Jadi jangan khawatir ada tulangnya. Memasak gulai kepala ikan salmon ini cukup mudah. Siapkan potongan kepala ikan salmon serta beberapa bahan, seperti bawang merah, bawang putih, daun jeruk, tomat merah dan tomat hijau, serai, asam jawa, serta daun kemangi. Kemudian siapkan juga bumbu halus menggunakan bumbu kuning, yakni hasil blender dari bawang merah dan bawang putih, kunir dan kunyit, serta serai. Kita pakai kepala salmon mungkin cenderung ke mahal, tapi harga kita murah lah. Terjangkau buat masyarakat. Yang beda dengan gulai-gulai yang lain apa? Kita tidak pakai santan, Pak. Kita bisa anak muda, anak orang tua masuk semua, Pak. Tidak ada pantangan. Kuliner gulai kepala ikan salmon paling cocok disantap sebagai hidangan makan siang. Di resto ini sehari 50 porsi gulai kepala ikan salmon bisa ludes terjual. Menu gulai kepala ikan salmon ini disajikan dengan harga Rp65.000 dan bisa dinikmati untuk 4 orang. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, itulah tadi beragam menu-menu kuliner yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menjadi referensi Anda untuk mencari menu pilihan kuliner. Nantikan ya menu kuliner selanjutnya di Jelajah Kuliner selanjutnya. Saya Cahyani Dean undur diri. Sampai jumpa.